Bensin naik sampai 2 kali lipat. Di Eropa juga sama. Coba di negara kita bayangkan, kalau Pertalite naik dari 7.650 harga sekarang ini, kemudian naik menjadi harga yang benar adalah 17.100, demonya berapa bulan? Naik 10% saja demonya, saya ingat naik 10% saja demonya dulu 3 bulan. Kalau naik sampai 100% lebih, demonya akan berapa bulan? Inilah sekarang yang dikendalikan oleh pemerintah. Dengan apa? Dengan subsidi. Karena begitu harga bensin naik, harga barang otomatis langsung melompat bersama-sama. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan anggaran subsidi yang tidak kecil, 502 triliun rupiah. Yang tidak ada negara berani memberikan subsidi sebesar yang dilakukan oleh Indonesia. Kalau kita mau bersaing yang kecil-kecil, usaha mikro, usaha menengah, mereka harus berani masuk ke yang namanya platform digital. Ada 65,4 juta usaha kecil, usaha menengah, usaha mikro kita. Dan itu memberikan kontribusi kepada PDB kita, pada pertumbuhan kita, pertumbuhan ekonomi kita 61%. Jangan lupakan mereka yang kecil-kecil ini. Sebab itu kita terus mendorong mereka untuk masuk kepada ekosistem digital. Ini nanti yang akan menjadi fondasi kuat ekonomi Indonesia. Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah. Bukan yang gede-gede. Dan saya meyakini nanti di tahun 2030, kalau sekarang PDB, GDP ekonomi kita berada di nomor 15, tahun 2030. Insya Allah kita sudah berada di urutan yang ke-7 dunia. Hitung-hitungan semuanya, Bappenas ngitung, McKinsey ngitung semuanya. Di 2045 kita berada pada posisi nomor 4 dunia. Ekonomi kita, kalau kita konsisten dan berani terus melakukan yang berkaitan dengan hilirisasi tadi, akhirnya apa? Kalau pertumbuhan ekonomi kita baik, GDP kita baik, nanti di 2030 perkiraan kita sudah 3 kali yang sekarang. Dari yang sekarang 1,3 triliun US dollar menjadi di atas 3. Akhirnya apa? APBN kita menjadi menggembung lebih besar. Akhirnya lagi apa? Porsi anggaran untuk gaji, untuk pensiunan juga akan lebih besar. Pertalite, Pertamax, solar, LPG, listrik itu bukan harga yang sebenarnya, bukan harga keekonomian. Tapi apakah terus-menerus APBN akan kuat? Dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2022 di Istana Presiden Kamis lalu, Presiden Jokowi mengatakan, di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia, harga minyak di Indonesia masih tergolong murah jika dibandingkan dengan negara lain. Seperti harga bensin di Singapura yang mencapai Rp27.000 per liter. Saat memberi kuliah umum di Universitas Hasanuddin Jumat lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan ada kemungkinan kenaikan harga BBM akan diumumkan pekan depan. Barat dengan timur yaitu nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa, bagaimana mengenai kenaikan harga ini. Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian karena kita harga BBM termurah kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita. Pengemudi taksi online yang juga merupakan Ketua Driver Unity Grab Gokar Community, Edo Gito menilai rencana kenaikan BBM ini sangat memberatkan pengemudi. Menurutnya, dengan biaya operasional dan perawatan kendaraan yang ditanggung pribadi sudah cukup memberatkan, apalagi jika subsidi BBM dicabut. Dengan pendapatan kotor per hari Rp300.000, dikurangi biaya operasional Rp150 hingga Rp200.000 per hari, maka ia hanya mengantongi Rp100.000 per hari. Edo mengaku banyak dari rekan-rekannya yang mengoperasikan taksi online ini dengan mengkredit mobil maupun rental. Jadi untuk masalah dengan kenaikan BBM mungkin itu juga harus diimbangi dengan kenaikan harga tarif di taksi online itu sendiri, begitu Mas. Karena tidak mencukupi dari hasil yang akan didapat per harinya, mungkin malah bisa
kalau kata ini bisa nombokin gitu loh. Jadi saya harap sih dari pemerintah itu sendiri memberikan subsidi kepada kita, karena kita juga pelayanan terhadap masyarakat juga gitu loh. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Gabungan Aksi Roda 2, Igun Wicaksono berharap mereka mendapatkan subsidi khusus untuk ojek online. Apabila tidak dapat terhindarkan pun untuk kenaikan BBM jenis Pertalite ini, atau dicabut subsidinya, kami meminta kepada pemerintah untuk mengkecualikan pengemudi ojek online. Jadi pengemudi ojek online ini masih bisa mendapatkan subsidi BBM jenis Pertalite. Karena penggunaan kami ini kan digunakan untuk layanan masyarakat umum, untuk transportasi publik. Gitu. Data Intercontinental Exchange 19 Agustus lalu mencatat harga minyak mentah dunia mencapai 89 US dollar per barel. Bahkan pada 9 Juni lalu, harga minyak mentah mencapai harga tertinggi sejak tahun 2008, yakni tembus hingga 123 US dollar per barel. Harga ini jauh di atas asumsi APBN 2022 untuk subsidi BBM, yakni 63 hingga 70 US dollar per barel. Richard Andika, Fajar Ahmad, Jakarta.